Kita dengar nih, abang udah banyak ngobrol nih sama Prabowo. Bocorin dong. Ya itu nggak mungkin dibocorin kan. Kalau bocorin jadi gede gitu. Tapi benar, lu udah berapa kali ketemu dengan Prabowo ya? Ya bertemu, bahkan sebelum dia jadi presiden bertemu terus gitu. Jadi dari awal gue udah kira-kira ya begitu. Kita bisa mentakan jalan pikirannya, Pak. Ya Prabowo tadi aku bilang, dia ingin menumbuhkan ide dia sebagai pemimpin Asia. Dari awal itu intinya, bukan saja jadi presiden tuh. Nah karena itu dalam perbandingan politik Prabowo akan ambil perbandingan dengan Mahathir. Kan kalau Prabowo tetap sebagai penerus ide Soekarno, ide siapa namanya orang itu, ide Pak Jokowi, itu artinya dia tidak mungkin masuk di dalam persaingan figur Asia. Jadi itu yang aku mau lihat tuh, ada Mahathir di Asia itu, dan Mahathir memperlihatkan ide demokrasi yang bagus, humanity di dalam perencanaan ekonomi kan itu parameternya kan. Nah bagi saya, karena itu aku anggap bahwa kalau saya diskusi dengan Pak Prabowo, kira-kira itu yang dia maksudkan. Bahkan suatu waktu dia pernah bicara bahwa ini mesti jadi negara sosialis pertama di Asia kan. Jadi ide koperasi ada di situ, ide pemerataan ada di situ kan. Tapi ini ide dari seseorang yang ada sekarang dalam tawanan krisis ekonomi, beban utang macam-macam, bisa berubah juga kan. Tetapi idealnya kira-kira begitu tuh. Itu yang gue maksud tadi, bahwa kalau gue ngomong dengan Prabowo, walaupun kritik gue masih tetap bertentangan, tapi ada ide di situ, ada ide itu. Nah, kadang-kala ide itu bisa dibatalkan oleh peristiwa-peristiwa sehari-hari yang bisa mungkin bikin dia jengkel, muncul watak dasarnya kan, itu soalnya tuh. Bang, Prabowo kan suka berdiskusi dengan orang-orang yang bacaan bukunya banyak seperti itu ya. Yang gue dengar juga lu sering diskusi dan juga ditawari menteri, Bang. Enggak, gue nggak mau ditawarin, gue mau milih sendiri itu. Lu mau jadi apa, Bang? Jaksa Agung. Jaksa Agung. Kenapa? Ya gue mau tangkap semua orang. Siapa yang orang pertama yang akan lu tangkap? Ya Jokowi lah. Ya kan cuma itu kayak intinya, masa nangkap lembaga survei kan. Gitu kan, gorong-gorong semua isinya. Saya bukan politisi. Saya dosen dan pendaki gunung. Saya terlibat dalam politik karena saya pikir politik itu mesti diasuh dengan force of better argument. Force of the better argument. Siapa punya argumen terbaik, dia boleh ajukan itu sebagai dalil tuh. Nggak boleh ada sentimen di situ kan. Karena itu saya memilih untuk menghina Presiden Jokowi. Bukan Jokowi sebagai persona. Yang saya hina jabatan dia tuh. Yang saya kritik jabatan dia. Rocky Gerung menghina Presiden. Loh, Presiden bukan orang, Presiden itu fungsi jabatan. Presiden ada martabat. Presiden tidak punya martabat. Presiden itu disebut bermartabat ketika dia menjalankan fungsi sebagai raja. Karena tubuh publiknya menyatu dengan tubuh privat. Martabat itu hanya ada pada orang berikan, disebut human dignity. Dignitasnya pada manusia. Itu satu frasa. Human dignity. Saya menghargai manusianya, bukan jabatannya. Itu yang mesti jelas di kita tuh. Karena itu saya heran. Kenapa kalau saya memaki-maki presiden, saya diomelin? Kenapa orang yang memuji-muji presiden tidak diomelin? Kan dunia deskripsi. Memuji dan memaki itu dua-duanya kualitas yang sama derajatnya. Pujian jadi pujian karena ada yang memaki. Makian jadi makian karena ada yang memuji itu. Bifurkasi itu yang mau saya terangkan. Saya terangkan sebagai dosen ya. Poin itu tuh. Jadi kalau saya kasih kritik betul-betul metodologis. Apakah saya benci pada Presiden Jokowi? Enggak. Kaisang menikah. Saya diundang oleh keluarga Jokowi. Di mana? Anies telepon dari Jogja. Rok, lu di mana, Rok? Kenapa? Gue ini udah 3 jam gak bisa temuin Jokowi itu. Karena mesti ngantri. Gue bilang, gue diundang malam hari ya. Bisa langsung masuk tuh. Gak ada problem. Gibran datang ke rumah saya. Om Rocky saya mau belajar. Duduk di situ loh gue kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Rocky. Dengar, saya kritik. Siapa yang saya kritik? Bobi Nasution saya kritik. Sebagai apa Om? Sebagai gubernur. Anda belum saya kritik karena belum jadi wali kota. Belum jadi wakil presiden. Pada waktu itu dia adalah wali kota. Saya kritik yuk. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya solusi lah. Yuk, koruptor tuh.
saya nggak menyerang. Saya Lu katanya orang Nasdem, mana Frit? SK lu? Oke. sabar teguh. Bang Heru ini dulu, Bang. Jadi gini ya. Dengar selesai dulu kebiasaan, jangan membantah. Saya tadi dengar sampai selesai. Yang kedua. Jangan bilang orang, jangan katakan orang tidak ada. Bun, sebentar Bun. Begini, Hos. Bun, sebentar. Akan menjadi mengerikan, Hos, kalau di luar Kenapa sih mental pemerintahan kalian disebut tiga negarawan itu mengerikan, Hos. Tidak boleh Yang begitu. kedua. Hos. Kita ini bernegara. Iya, saya sepakat. Yang begini Bang dengar baik-baik. Opposition bukan berarti melawan Aduh, pemerintah. Ibu Ani, Opposition bukan bagaimana berarti kita mau tidak suka menjelaskan pemerintah. dari sini? Jawab dulu. Bentar dulu, Saya kasih dengar waktu lagi ya, ini. Ibu Alor Ani. ini. Alor kasih Apa waktu Anies? dulu. Kritik. Kritik Prabowo Gibran tapi anak terima bansos. Mengkritik LPDP. itu harus. Karena Yes. kami masyarakat Ani, Tolong jangan kamu diam dulu. dipotong. Orang lagi ngomong. Belum dapat ini. Dengarkan dulu Bang Alor bicara. Ya, supaya saya dapat lanjut punya Pak poinnya. Ahmad ya. Pak Caimin adalah Yang pasangan lain nggak usah Anies. berbicara dulu. Yang lain itu tolong dimatikan, di mute. Kalau ada berbicara itu menghargai orang namanya. Pak Silakan. Caimin adalah pasangan Pak Anies. Ketika Pilpres sudah selesai, Pak Caimin meminta untuk bergabung dengan Prabowo Gibran. Artinya, politik sudah berakhir, mari kita berpikir yang dimana bisa mengurusi rakyat melalui Prabowo Gibran. Pak Caimin masuk, lalu dikasih jabatan, dihargai dengan jabatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya fokus ke Pak Anies untuk mengkritisi? Pak Anies kritik negara, tetapi anaknya menikmati bansos perlindungan negara. Pendidikan LPDP itu bansos, bantuan sosial. Oh, enggak salah tuh. Diam. Lalu jauh Ani Bang diam, Bang anak Alor. apa diam? Wabah. Gak nyambung Bang Alor, gak nyambung Bang Alor. Oke, sebentar Bang. Alor, Bicara nggak nyambung, Anies, itu bukan bicara Ganjar. bansos. Iya. Yang sampean bahas itu. Bansos, bro. Itu bansos, itu kan bantuan pemerintah. Woi, bantuan pemerintah tanpa Wah, itu anaknya bantuan punya pemerintah. kualitas. Bentar Itu dulu, tanpa Dinda. rekor, Ada di- nggak Bentar dulu, mungkin Dinda. bisa Nanti masuk. Bang Alor, nanti Bang Alor ini saya yang jawab. Ani Dan anak dulu. kalah. Bu Ani mau tahu, Bu Ani, Tidak saya mau ini, terima bansos. saya ini terima LPDP pas Justru LPDP. LPDP itu mewakili Indonesia bagi orang-orang Ibu jangan ajar saya, untuk Ibu. dikirimkan ke Indonesia berdasarkan Ibu jangan ajar saya, Biaya Bu. dari mana? Berdasarkan Biaya dari rekor. mana? Biaya dari mana? Berdasarkan Dari pemerintah kan? kebijakan. Aduh, bukan diskusi kalau begini. international communication, bukan Ibu. bansos sembarang Kalau bansos. diskusi- Ibu Kalau dengar ya, kalau diskusi Bang Ahmad. gantian. Silakan. Bang Ahmad. Nanti saya turunkan ya. Kalau nyahutin orang saya. Bunda Dem turunin host. Mohon keadilan host. Oke. Yang mana? Saya lanjut ya. Bu Ani, saya ini terima LPDP tahun 2014, diminta Bunda DM untuk ini ambil. loh, bahasanya kasar Bukan, mulu dari tadi bukan loh. itu Equal lah. bahasanya Bang. Tidak. Abang, Cak Ahmad, bukan sebentar begitu bahasanya Bang Alor. Abang kan harus Cak Ahmad, seperti sebentar. Saya Semua kembali ke dua masyarakat pertanyaan. walaupun Mas- tidak Pak memilih Ganjar, Pak Prabowo, Mahfud. bansos Iya, tidak menjadi permasalahan. Bansos berasal dari pajak Host, dia suka rakyat potong-potong orang bicara itu, host. Biarkan siapapun dulu. baik yang memilih atau tidak memilih Ya, Ani, berhak. biarkan Fritz ngomong dulu, Ani. Abang Lu Dan, dia- mohon keadilan Abang Dan. Mohon segala hormat. Turunin Bunda DM. Baik ya, ini terakhir karena diskusi begini saya perlu turun. Habis 5 menit saya akan pergi podcast dengan salah satu media sudah panggil. Jadi terakhir Tapi saya mau Bang, begini. sebelum turun saya boleh menanggapi dulu ya nanti Host ya. Sebentar Bang, selesai dulu. Sebentar. Jadi itu yang saya mau jelaskan. Caimin bernego lapang dada bergabung dengan pemerintah. Tidak apa-apa, Anda boleh jadi oposisi, saya setuju. Anda jadi oposisi, tapi lihat momennya. Mau kritik-kritik, tapi lihat anak kita ada di mana, keluarga kita di mana. Ibu jangan ajar saya LPDP. Saya tuh LPDP 2015, saya sudah lulus LPDP 2015. Sudah alumni UGM LPDP. Alumni calon ketua umum alumni LPDP seluruh dunia. Sekarang saya fit and proper jam 9 malam, ya. Ibu jangan tanya lagi tentang LPDP. Saya sudah 10 tahun di LPDP. Lebih paham tentang LPDP. Lebih paham tentang aturan LPDP. Saya bimbing sudah hampir 20 orang lolos LPDP. Luar negeri, dalam negeri, saya anak bimbingan banyak yang lulus luar negeri. Saya punya grup WA sendiri. Makanya kenapa saya kritik Pak Anies. Oke, rahasia sedikit Pak, saya agak tarik jauh ya, karena Ibu Ani terlalu bertanya. Layak tidak Pak Anies punya gaji harta kekayaan 11,7 miliar. Sementara anak Anies akan terima 3 miliar di Amerika.
Saya di dalam negeri dapat 200 juta. Artinya anak Anies akan mendapatkan jatah 15 orang anak miskin yang tinggal dalam negeri. Dari secara kelayakan tidak layak. Secara hukum peraturan LPDP dia tetap itu tidak bentur ataukah tidak kena. Tapi secara layak tidak. Orang punya harta 11,7 miliar, maju presiden dengan modal triliun-triliun, kok terima bansos pendidikan? Ibu tanya, Bang, jangan lari ke LPDP, Bang. Pokok bahasanya bukan LPDP, Bang. Salah. Ini Ibu Ani punya pertanyaan. Oke, kembali ke tadi, saya kembali Pak Ahmad. Jadi bukan Pak Anies saya kritik itu. Tapi saya salut dari Pak Ganjar sampai hari ini Pak Ganjar tidak pernah. Anies itu LDDP-nya melalui jalur prestasi. Gini. Nanti kalau kita mau bahas beasiswa, baik itu LPDP, Aminef, Ausaid, Edkos dan sebagainya. Mungkin aku lebih banyak terima beasiswa. Dari Pak Fritz. Ya. Kita nanti bahas itu. Bisa kita bedahi. Terima kasih banyak. Intinya kesimpulan dari saya mau turun, saya mau jalan, mau pergi podcast dulu. Saya berterima kasih ini orang baik, Jangan turun dulu, Fritz. Tanggapi dulu. Yang terakhir adalah Anies orang baik, Ganjar orang baik, Mahfud orang baik, Prabowo Gibran orang baik, tergantung yang saya sebelum dia turun saya tanggapi dulu. Saya punya hak dukungan tidak bisa dibantah oleh satu orang pun. LPDP itu banyak cabangnya ya, melalui prestasi, bukan karena orang miskin. Anak SBY pun masuk LPDP, berarti bukan nantilah bahas LPDP itu. Bahas LPDP itu nanti. Bahas LPDP ini. Ya. Kita sedang bahas. Walaupun saya tidak pernah menerima LPDP, saya pernah menerima Super Semar, saya pernah menerima Edkos, saya pernah menerima Friedrich Naumann Foundation Scholarship dan lain-lain banyak. Tidak perlu kita bahas itu. Kalaupun membahas beasiswa pun saya tahu triknya dan tekniknya bagaimana malah untuk mendapatkan itu. Nah itu Bang ditularkan ilmunya Bang. Baik, izin host. Intinya kita memang mampu. Tanggapi sebentar. Silakan. Jadi begini, Fritz. Kamu nggak bisa kemudian menuding orang, menggugurkan tentang kenegarawan seseorang hanya karena berdiri sebagai oposan atau di luar pemerintah. PDI Perjuangan itu adalah partai yang kemudian eksekutif atau presiden Prabowo kita ini presidensil yang kemudian bentuk ajakannya itu ada. Apakah diambil peluang itu untuk kemudian berkoalisi? Enggak. Lalu kemudian apakah bisa disebut PDI Perjuangan tidak negarawan? Ya nggak bisa. Kira-kira seperti itu ya, Fritz, pemahaman politiknya. Lalu yang kedua, Anies Baswedan, sabar dulu, saya tadi nggak potong, ya. Saya hanya menganalogikan tentang PDIP, hampir sama dengan PDI Perjuangan, dengan Pak Anies Baswedan yang kemudian memposisikan dirinya di luar pemerintahan. Lalu yang kedua, kamu katakan Anies Baswedan nggak tahu diri, sudah mengkritik anaknya masih menikmati bantuan apapun. Sekarang begini, bansos apapun itu bersumber dari pungutan raja pajak rakyat yang kemudian diatur di dalam APBN, lalu diperuntukkan di mana semestinya. Ada yang kemudian mendapatkan hak karena tidak mampu, ada yang kemudian mendapatkan hak karena jalur prestasi. Lalu kemudian ketika anaknya Pak Anies Baswedan mendapatkan hak itu karena jalur prestasi, jangan kemudian kamu katai orang tuanya nggak tahu diri. Nggak bisa, Fritz. Gitu loh. Terima kasih. Baik, saya bantai host boleh ya? Salah Bang Alor salah Bang Alor. Yang pertama mengenai PDIP. Benar. Saya kasih sedikit. Dalam diskusi hari ini saya tidak pernah sebutkan PDIP. Ya, saya kasih sedikit Bang Alor. Saya kasih sedikit Bang Alor. Kan Ganjar dengan coba kamu ralat dulu ucapanmu itu. Aduh. Saya tidak pernah menyebutkan PDIP hari ini di live komalnya Pak Manotar dari tadi. Berarti abang jangan framing. Enggak, abang juga keliru. Pak Anies dan Pak Mahfud, yes. Jadi rekrutmen PDIP saya tidak sebutkan, ya. Itu yang pertama. Masalah LPDP negara perlukan oposisi untuk check and balance. Itu di sini tidak bahas LPDP, sesuai pernyataan host bukan bahas LPDP. Nanti ada sesi berikut. Nanti kita bertarung. Saya akan memaparkan tentang
informasi apa saja yang ucapanmu, Alor Boy. Aduh, itu jadi bias kemana-mana itu, Alor Boy. Nggak usah kita bahas LPDP di sini, kakak. Kita fokus ke tadi. Jadi Bang Heru sekali lagi. Lu yang mulai. Kamu yang naik ngomong sibuk LPDP, omong Anies, orang tidak bahas Anies di sini. Jadi diskusinya kalau begini. Orang tidak bahas Anies, ibu naik omong Anies, dengan Farlok naik bicara Anies. Kita lagi bahas tentang ijazah Jokowi. Udah Pak Alor, ini bukan kelas Bang Alor, udahlah turun aja dulu. Saya izin turun, tidak, jangan, ini Pak Dokter saya abang. Abang saya, Pak Dokter ini abang saya, makanya saya mau naik di komal beliau. Kalau orang lain saya tidak. Kalau Bang Malo ternyata kita hargain ini kalau. Ya, saya hargai abang. Sedia apa kan Bang Alor, udah santai aja. Bicara terus dipotong-potong, gimana mau diberi penjelasan? Ya, ya lanjut. Yang lain Bang Mas. Yang lain ada yang belum berbicara nih. MK. Belum nih. Mbak MK silakan. Oke. Bapak atau Ibu? Bapak, Mas aja. Silakan Mas. Saya izin turun, terima kasih ruang. Saya tadi niatnya hanya mengkonter pernyataan atau tuduhan si Frit Alor. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, makasih Pak Eru. Ya, jadi kalau kayak gini tuh jadi kelihatan kayak anak kecil semua nih. Apa-apa ribut. Yang kalian ribut itu apa? Yang kalian bela itu siapa? Dan buat apa gitu? Kita sebenarnya menanggapi hal kayak gitu santai-santai aja lah, nggak usah perlu pakai ribut, menghina fisik, apa dengan segala macam. Buat apa? Jadi kita kelihatan kayak anak kecil, serius. Kalau kayak gitu. Iya. Sebenarnya gini ya, untuk mengenai sebuah kesempatan itu hak untuk setiap orang ya, tanpa peduli latar belakangnya siapa dan di mana posisinya di Republik ini, tidak seperti itu. Jadi saya lebih senang orang yang orangnya fighting, ya, fighter untuk memperjuangkan sesuatu, ya. Jadi tolong jangan dibahas di sini beasiswa. Kalau beasiswa saya tidak orang yang gagap tentang beasiswa. Saya itu bisa menamatkan kuliah S1, S2 dan sebagainya itu gara-gara bantuan dari luar, bukan dalam negeri ya. Saya cuma dapat dalam negeri itu 3 kalau nggak salah waktu S1. Setelah itu dari luar negeri saya banyak dapat beasiswa. Jadi saya bukan gagap kalau berbicara tentang beasiswa. Meskipun itu tidak LPDP ya, karena modelnya, peruntukannya saya tahu persis seperti apa, dan siapa-siapa yang terseleksi masuk ke situ saya tahu persis. Jadi saya tidak manusia yang gagap tentang beasiswa baik dalam dan luar negeri, tapi itu bukan topik hari ini di sini.